Di tengah luasnya Danau Victoria, danau terbesar di Afrika, terdapat sebuah pulau kecil bernama Migingo. Luasnya bahkan tidak lebih besar dari lapangan sepak bola, namun pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat paling padat di dunia. Yang membuatnya semakin menarik, Migingo bukan hanya soal kepadatan, tetapi juga tentang konflik batas negara, ekonomi perikanan, dan kehidupan manusia yang unik. Pulau Migingo benar-benar menantang cara kita membayangkan sebuah permukiman. Luasnya hanya sekitar 2000 meter persegi, kira-kira setara dengan lapangan futsal yang diperbesar sedikit. Namun, di ruang sekecil itu, ratusan orang hidup berdampingan setiap hari. Bayangkan berdiri di sana, hampir tidak ada ruang kosong. Rumah-rumah yang terbuat dari seng berdiri rapat, saling menempel seperti potongan puzzle yang dipaksakan agar muat dalam satu bidang kecil. Lorong-lorong sempit menjadi satu-satunya jalan, cukup untuk satu atau dua orang berjalan berpapasan. Dari kejauhan, pulau ini tampak seperti tumpukan bangunan logam yang berdiri di atas batu di tengah danau, padat, semrawut, namun hidup. Yang mengejutkan, meskipun ukurannya sangat terbatas, Migingo tetap memiliki denyut kota kecil. Hampir semua kebutuhan dasar tersedia, meski dalam versi yang sangat sederhana dan serba terbatas. Bar dan tempat hiburan, tempat para nelayan melepas lelah setelah seharian bekerja. Toko kebutuhan sehari-hari, menjual makanan, air, dan perlengkapan dasar. Penginapan sederhana, bagi pendatang atau nelayan yang singgah. Bahkan rumah bordil, yang menjadi bagian dari realitas sosial di pulau ini. Semua fasilitas tersebut berdiri tanpa perencanaan tata ruang yang rapi. Setiap jengkal tanah dimanfaatkan seefisien mungkin, tanpa ruang terbuang sedikit pun. Tidak ada taman, tidak ada halaman, yang ada hanyalah bangunan demi bangunan yang saling berhimpitan. Migingo mungkin kecil secara ukuran, tetapi dari segi aktivitas dan kehidupan, pulau ini terasa jauh lebih besar dari yang terlihat. Alasan utama banyak orang bertahan hidup di Pulau Migingo adalah ikan nile perch, salah satu komoditas paling berharga di Danau Victoria. Ikan predator berukuran besar ini bukan hanya melimpah di perairan sekitar pulau, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi komoditas ekspor unggulan, terutama ke pasar Eropa. Bagi para nelayan, Migingo adalah titik emas. Perairannya dikenal kaya dan produktif, menjadikannya salah satu lokasi penangkapan ikan terbaik di kawasan tersebut. Tidak heran jika nelayan dari Kenya dan Uganda rela datang, bahkan menetap, demi mengais rezeki di pulau kecil ini. Beberapa alasan utama mereka berkumpul di Migingo antara lain. Perairan yang kaya ikan, terutama nile perch berukuran besar. Potensi penghasilan tinggi, dengan hasil tangkapan yang bisa dijual mahal. Lokasi strategis, tepat di jalur perikanan penting Danau Victoria. Aktivitas di pulau ini nyaris tidak pernah berhenti. Saat malam tiba, puluhan perahu nelayan berangkat ke tengah danau, menggunakan lampu untuk menarik perhatian ikan. Menjelang pagi, mereka kembali dengan hasil tangkapan yang kemudian langsung diproses, ditimbang, dan dijual. Dalam satu hari saja, transaksi ikan di Migingo bisa mencapai ribuan dolar. Para pengepul dan pedagang sudah siap menunggu, menciptakan rantai ekonomi yang bergerak cepat meski berada di tempat yang sangat terbatas. Namun, di balik potensi keuntungan besar, ada persaingan yang ketat. Banyaknya nelayan berarti sumber daya harus dibagi, dan tak jarang muncul konflik kecil antar kelompok. Meski begitu, daya tarik ekonomi nile perch tetap lebih kuat, menjadikan Migingo sebagai magnet bagi siapapun yang ingin mencari penghasilan dari Danau Victoria. Alasan utama banyak orang bertahan hidup di Pulau Migingo adalah ikan nile perch, salah satu komoditas paling berharga di Danau Victoria. Ikan predator berukuran besar ini bukan hanya melimpah di perairan sekitar pulau, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi komoditas ekspor unggulan, terutama ke pasar Eropa. Bagi para nelayan, Migingo adalah titik emas. Perairannya dikenal kaya dan produktif, menjadikannya salah satu lokasi penangkapan ikan terbaik di kawasan tersebut. Tidak heran jika nelayan dari Kenya dan Uganda rela datang, bahkan menetap, demi mengais rezeki di pulau kecil ini. Beberapa alasan utama mereka berkumpul di Migingo antara lain. Perairan yang kaya ikan, terutama nile perch berukuran besar. Potensi penghasilan tinggi, dengan hasil tangkapan yang bisa dijual mahal. Lokasi strategis, tepat di jalur perikanan penting Danau Victoria. Aktivitas di pulau ini nyaris tidak pernah berhenti. Saat malam tiba, puluhan perahu nelayan berangkat ke tengah danau, menggunakan lampu untuk menarik perhatian ikan. Menjelang pagi,
Mereka kembali dengan hasil tangkapan yang kemudian langsung diproses, ditimbang, dan dijual. Dalam satu hari saja, transaksi ikan di Migingo bisa mencapai ribuan dolar. Para pengepul dan pedagang sudah siap menunggu, menciptakan rantai ekonomi yang bergerak cepat meski berada di tempat yang sangat terbatas. Namun, di balik potensi keuntungan besar, ada persaingan yang ketat. Banyaknya nelayan berarti sumber daya harus dibagi, dan tak jarang muncul konflik kecil antar kelompok. Meski begitu, daya tarik ekonomi nilai perk tetap lebih kuat, menjadikan Migingo sebagai magnet bagi siapapun yang ingin mencari penghasilan dari Danau Victoria. Migingo bukan sekadar pulau nelayan, ia juga menjadi simbol nyata bagaimana sepetak tanah kecil bisa memicu ketegangan antar negara. Kenya dan Uganda sama-sama mengklaim pulau ini sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka, dan sengketa ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi Kenya, Migingo dianggap termasuk dalam batas wilayah yang ditetapkan sejak era kolonial. Sementara itu, Uganda pernah menunjukkan kontrol langsung dengan menempatkan aparat keamanan di pulau tersebut dan bahkan menarik pajak dari para nelayan yang beroperasi di sana. Ketegangan memuncak pada akhir 2000-an. Situasi di pulau kecil ini sempat terasa seperti wilayah sengketa aktif. Polisi Uganda hadir dan melakukan pengawasan di Migingo. Nelayan asal Kenya mengeluhkan pungutan pajak yang dianggap memberatkan. Muncul protes dan tekanan dari pemerintah Kenya. Hubungan diplomatik kedua negara sempat memanas. Dalam kondisi yang padat dan penuh tekanan ekonomi, kehadiran aparat dan perbedaan klaim wilayah membuat suasana di Migingo semakin kompleks. Para nelayan yang sebenarnya hanya ingin mencari nafkah, justru harus menghadapi ketidakpastian hukum, kepada siapa mereka harus tunduk. Seiring waktu, kedua negara mulai menahan diri dan mengedepankan stabilitas. Dialog dilakukan untuk meredakan konflik, dan meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan batas wilayah, situasi di lapangan menjadi lebih kondusif dibanding sebelumnya. Namun hingga kini, status resmi Pulau Migingo masih kerap diperdebatkan. Ia tetap menjadi contoh unik bagaimana wilayah yang sangat kecil bisa memiliki arti besar dalam peta politik dan ekonomi, mengingatkan bahwa dalam geopolitik, ukuran bukanlah penentu utama pentingnya suatu tempat. Hidup di Pulau Migingo jauh dari kata nyaman. Di ruang yang sangat terbatas, ratusan orang harus berbagi tempat, sumber daya, dan ruang hidup yang nyaris tidak tersisa. Tantangan menjadi bagian dari keseharian, sesuatu yang tak bisa dihindari. Beberapa kondisi yang dihadapi penduduk antara lain. Kepadatan ekstrim, rumah-rumah berdempetan tanpa jarak, menciptakan lingkungan yang sempit dan sesak. Sanitasi buruk, akses air bersih sangat terbatas, dan fasilitas sanitasi tidak memadai. Keamanan, gesekan sosial kerap terjadi, dipicu oleh persaingan ekonomi dan ruang hidup yang sempit. Penyakit, lingkungan padat dan kurang higienis meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Namun, di balik semua keterbatasan itu, Migingo tetap hidup, bahkan terasa penuh energi. Setiap hari, pulau ini dipenuhi aktivitas yang tak pernah benar-benar berhenti. Pagi hari dimulai dengan kesibukan nelayan yang kembali dari danau, siang hari diwarnai transaksi jual-beli, dan malam hari berubah menjadi waktu untuk beristirahat sekaligus bersosialisasi. Musik kerap terdengar dari bar-bar kecil yang berdiri di antara deretan rumah seng. Tawa dan percakapan mengisi lorong-lorong sempit, menciptakan suasana yang hangat di tengah kondisi yang keras. Orang-orang saling mengenal satu sama lain, sebuah komunitas kecil yang terbentuk karena nasib dan tujuan yang sama, mencari penghidupan. Di Migingo, kehidupan mungkin keras, tetapi juga menunjukkan ketahanan manusia yang luar biasa. Dalam keterbatasan ruang dan fasilitas, mereka tetap mampu membangun ritme hidup, menjaga hubungan sosial, dan menemukan cara untuk bertahan.